Keberhasilan menciptakan rasa aman dan nyaman jadi kunci sukses tercapainya tujuan-tujuan dari pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, November 2022. Untuk mewujudkan situasi dan kondisi keamanan tersebut, Panglima Komando Gabungan Satuan Tugas Pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi G20, Jenderal Andika Perkasa, tak segan untuk menerjunkan Satuan Tugas Pasukan Khusus yang berfungsi sebagai pasukan penanggulangan teror atau anti-teror. .400 personil gabungan pasukan elit dari unsur-unsur TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Darat disiagakan jauh sebelum saat penyelenggaraan KTT G20 Bali digelar, yang terdiri dari gabungan personil Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut atau Denjaga, Satkultur 81 Kopassus TNI Angkatan Darat, dan Komando Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara atau Kopasga disiagakan untuk mengantisipasi dan menanggulangi berbagai kemungkinan munculnya aksi teror. Fokus kita tidak hanya latihan pada malam hari, tetapi siang hari juga kita latihkan dengan skenario yang berbeda. Alat-alat yang kita gunakan, alat-alat yang memang sudah ada di Koopsus dan juga memang sudah ada di satuan-satuan khusus yang lain, dan itu yang terbaru, dan itulah yang kita gunakan untuk mendukung kegiatan latihan dalam rangka menyiapkan diri ke G20. Jadi seluruh yang terbaik, yang terbaru kita gunakan. Begitupun para personel pasukan elit yang diterjunkan, selain didukung kendaraan taktis yang mampu mengarungi medan darat maupun perairan khusus rawa-rawa, juga dilengkapi peralatan tempur personel otomatis maupun semi-otomatis terbaru yang bisa berfungsi dalam kondisi alam dan cuaca apapun. Bahwa latihan yang kami laksanakan itu memang berisiko, karena kita mencoba latihan pada malam hari, di mana kegelapan itu harus kita lebih waspada. Kita menggunakan alat penginderaan malam seperti night vision device, ya kan. Jadi para anggota itu pun juga harus sudah terbiasa menggunakan alat itu. Belum lagi pilot helikopter juga harus sudah terbiasa terbang dengan instrumen malam hari, juga menggunakan alat penginderaan malam. Jadi baik pilot, anggota, kemudian semua yang mendukung itu harus siap melaksanakan kegiatan pada malam hari. Dalam simulasi pengamanan KTT G20, Satgas Pasukan Khusus menggelar beberapa kali latihan penanggulangan aksi teror di Pulau Serangan, Bali. Dalam latihan tersebut disimulasikan telah terjadi serangan teror. Dalam waktu singkat, seluruh personil Satgas Pasukan Khusus yang memang selalu siaga bergerak cepat. Operasi penyergapan sekaligus pembebasan sandera dari darat, laut, dan udara bergerak serentak menuju titik sasaran. Tidak cukup sampai di situ. Untuk mengantisipasi penggunaan senjata kimia atau yang mengandung radiasi dalam aksi teror, Satuan Tugas Pasukan Khusus pun dilengkapi kendaraan khusus Decon Truck, yaitu kendaraan yang dilengkapi dengan peralatan dekontaminasi atau pembersihan peralatan-peralatan maupun personil yang terpapar bahan kimia, biologi, dan radioaktif.
Selain Satuan Tugas Pasukan Khusus, dalam upaya pengamanan konferensi tingkat tinggi G20, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membentuk dan menerjunkan Satuan Tugas Intelijen. Seperti satuan tugas lainnya, Satgas Intel pun sudah mulai bergerak menuju Bali jauh sebelum perhelatan KTT G20 dimulai. Sudah mulai mempersiapkan jauh-jauh hari personil-personil tentunya untuk mengawaki atau melaksanakan tugas-tugas intelijen tersebut. Jumlah personil yang terlibat ada 330, kemudian kita punya 5 satgas, satuan tugas, mulai dari PAM PVIP, kemudian ada satgas penyelidikan, satgas kontra, kemudian ada satgas Inteltek, kemudian yang satu adalah satuan mobile yang bergerak bagaimana menjadi penebalan. Nah, inilah yang disiapkan oleh Satgas Intelijen. Arahan dari Pak Jokowi jangan sampai terjadi letupan, ya. Jangan sampai terjadi letupan. Ini yang kita waspadai dan menjadi direktif untuk sama-sama kita menjaga keamanan dan kenyamanan tamu negara dalam rangka KTT G20. Dengan kesiagaan maksimal dari Satuan Tugas Pasukan Khusus dan Intelijen, pihak manapun yang memiliki niat berupaya mengganggu maupun menggagalkan perhelatan yang dihadiri 20 kepala negara dan pemerintahan, serta ribuan delegasi itu akan berpikir ribuan kali. Dengan demikian, dunia membuktikan keberhasilan Presiden Joko Widodo menyelenggarakan KTT G20 dapat tercipta.